Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Sebelumnya kami mohon maaf apabila kami mengganggu istirahat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kami mempresentasikan materi yang akan kita bahas pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Juju sebagai pemateri, Ibu Rini sebagai notulen, dan saya sendiri sebagai moderator. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mencoba memaparkan materi dalam topik Merdeka Mengajar, yaitu mengenai topik mendidik dan mengajar. Baik, materi ini akan dipaparkan oleh pemateri kita yaitu Ibu Juju Juharia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya pada Bapak dan Ibu guru hebat, di mana telah menyengangkan waktunya untuk menerima paparan dari kami mengenai aksi nyata modul 1 topik 1 Merdeka Belajar. Kami ngambil modul 2 yaitu mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem AMO, di mana ada 3 yaitu Ingarsa Sungtulada, di mana seorang guru haruslah berkomitmen memberikan contoh yang baik. Yang kedua, Ingmadia Mangunkasa, seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid yang mandiri. Kita bahas satu persatu mengenai apa itu mendidik. Dari segi isi, mendidik sangat berkaitan dengan moral dan kepribadian jika ditinjau dari segi proses atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dari segi strategi dan metode yang digunakan, mendidik lebih menggunakan keteladanan dan pembiasaan. Mengajar diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan anak sehingga terjadi proses belajar. Nah, sekarang tugas guru ini sebagai profesi untuk mendidik. Yang satu itu meliputi mendidik, yaitu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Yang kedua mengajar, maksudnya di sini meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga melatih, maksudnya mengembangkan keterampilan-keterampilan pada seluruh siswa. Dengan perkataan lain, seorang guru dalam proses pembelajarannya dia dituntut mampu menyelaraskan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran atau pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, sehingga akhirnya murid dapat kebahagiaan hidup dan keselamatan. Pendidikan pikiran atau intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan pri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak untuk mendidik. Hanya orang-orang pedulilah yang bisa mendidik. Untuk itu, selamat untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah bisa mendidik dan mengajar para siswanya. Sekian dan terima kasih paparan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan tentang apa artinya mendidik dan mengajar, ya, jadi beda antara mendidik dan mengajar. Mungkin kita buka dulu ya sesi pertanyaan. Satu sesi, dibatasi dengan satu sesi pertanyaan. Silakan. 2-1. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang hebat di depan, izin saya bertanya. Saya Firda Rizky dari SMA
berdasarkan hasil paparan materi yang barusan berkaitan dengan mengajar dan mendidik, saya ingin bertanya, manakah yang harusnya lebih dominan dilakukan oleh seorang guru ketika kita berada di dalam kelas? Apakah itu mendidik atau mengajar? Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Firda yang sudah mengajukan pertanyaan. Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaannya ya. Oke, tadi apa yang lebih dominan di kelas, apakah mengajar atau mendidik? Sebenarnya kalau dilihat dari jadwal ya, di sana kita banyak sekali jadwal untuk mengajar mata pelajaran. Cuma dalam kaitannya dengan mendidik, sebenarnya mengajar dan mendidik ini suatu yang harus beriringan. Karena selain kita memberikan pengajaran mata pelajaran, tetapi kita juga harus menuntun anak terhadap perilakunya agar mendapatkan perilaku yang baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti anak yang baik, anak yang disiplin. Mungkin kalau di kurikulum Merdeka ada implementasinya dengan P5 mungkin ya. Nah, di sana kita ada tujuan apa yang harus kita capai di anak ini. Apakah anak yang disiplin, apakah anak yang mandiri, itu pun harus diiringkan atau secara beriringan dengan kegiatan mengajar gitu, agar seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Juju bahwa kita harus dapat membentuk kecerdasan batin, kemudian keterampilan berpikir sehingga akhirnya murid kita bisa mencapai kebahagiaannya. Begitu barangkali jawaban dari kami. Apakah sudah puas? Kita tutup presentasi kita hari ini. Kita simpulkan Bapak Ibu guru. Jadi mendidik dan mengajar itu berbeda, tetapi pada pelaksanaannya harus seiring sejalan supaya kita dapat menghasilkan siswa yang berbudi pekerti luhur dan mempunyai keterampilan berpikir yang tinggi, serta sehingga akhirnya murid mendapatkan kebahagiaan hidup dan keselamatan. Begitu, kita tutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.